kita jangan melihat dari sisi pelanggaran HAM-nya saja, tetapi dasar strategi mereka melakukan mengapa. Kita juga bisa menulis apa-apa yang mereka lakukan. Terakhir, korban dari TNI itu luar biasa, bahkan anak kecil yang menjadi korban. Ya, itu saya pikir dari pihak Kemenlu juga bisa melisting bagaimana TNI kita dan Polri kita mengalami banyak pembantaian di sana. Dan ini juga saya pikir kurang terekspos secara internasional. Selanjutnya, Profesor Syarifudin Hasan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 1 dan sahabat-sahabat anggota Komisi 1 yang saya hormati. Ibu Menteri Luar Negeri dan Wamen, Pak Wamen dan seluruh jajarannya. Seperti dengan teman-teman lainnya juga saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya yang cukup komprehensif. Namun beberapa hal ingin saya memberikan sedikit pendalaman. Pertama, yang menyangkut masalah SPMH. Saran saya, jumlah SPMH yang ditujukan ke Indonesia itu secara substansi tidak bisa menjadi ukuran. Kalau dikatakan SPMH yang diterima oleh Indonesia lebih kecil dibandingkan negara-negara lain, Amerika misalnya dengan India misalkan, saya pikir itu tidak apple to apple. Karena permasalahannya adalah SPMH ini seperti yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon adalah merupakan salah satu strategi bagi Papua. Dan juga di dalam laporan SPMH cukup secara tegas dikatakan on serious Papua abuse. Jadi sebenarnya tujuannya adalah SPMH ini adalah salah satu strategi bagi segelintir orang yang mendesain bagaimana agar permasalahan yang sebenarnya kecil, tetapi kalau berulang-ulang dilakukan di tingkat nasional akan terjadi pembenaran. Sehingga masyarakat dunia akan mengatakan, oh inilah yang terjadi di Indonesia. Sehingga perlu untuk dilakukan bla 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 bla. Ini saya pikir ini perlu untuk disikapi. Jadi Ibu Menteri, kita jangan melihat dari sisi pelanggaran HAM-nya saja, tetapi dasar strategi mereka melakukan mengapa. Ini yang paling penting. Karena kita juga bisa menulis apa-apa yang mereka lakukan. Terakhir, korban dari TNI itu luar biasa, bahkan anak kecil yang menjadi korban. Ya, itu saya pikir dari pihak Kemenlu juga bisa melisting bagaimana TNI kita dan Polri kita mengalami banyak pembantaian di sana. Dan ini juga saya pikir kurang terekspos secara internasional. Jadi mungkin itu bisa mengimbangi. Nah, sekali lagi substansi permasalahannya ini adalah bukan HAM. Itu adalah salah satu strategi mereka untuk membenarkan tindakan mereka. Ya, salah satunya adalah bagaimana agar pendekatan diplomasi terhadap negara-negara pendukung mereka. Karena memang permasalahan Papua ini agak lebih unik dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang ada di negara-negara lain. Itu yang harus disikapi. Jadi Ibu Menteri, mungkin pendekatan diplomasi kita kepada negara-negara Asia Pasifik itu, ya katakanlah Vanuatu dan sebagainya, itu harus betul-betul lebih diintensifkan.
Nah, yang kedua menyangkut masalah anggaran. Saya melihat bahwa kalau kita melihat data yang disampaikan, ada peningkatan penyerapan anggaran 96%, which is itu lebih baik dibandingkan tahun 2020. Ibu Menteri, kalau kita bisa melihat dari persentase memang bagus. Tetapi kalau kita melihat dari jumlah, saya agak prihatin. Anggaran tahun 2021 itu yang tidak terserap kurang lebih hampir 315 triliun rupiah, which is a big amount. Katakanlah setiap kementerian itu rata-rata 4% dari spending pemerintah, 2.700, 2.500 triliun. Kalau itu ada 4%, maka ada terjadi sisa anggaran ada 100 triliun rupiah yang tidak terpakai, dikembalikan ke kas negara. Artinya sebenarnya pemerintah tidak perlu berutang dari tahun ke tahun. Sekarang ini utang pemerintah sudah meningkat lagi menjadi 7.000 triliun rupiah. Ini luar biasa. Nah, salah satu penyebabnya ini adalah Silva. Angka 300 triliun itu Pak Sekjen, itu sangat bermanfaat bagi kementerian ataupun lembaga yang kecil. Dan saya bisa membayangkan bahwa kalau angka 300 triliun itu bisa terserap dengan utuh, maka tidak akan terjadi diplomat kita itu yang dikatakan oleh saudara saya lesu lelah dan sebagainya. Dan saya juga melihat itu penyerapan anggaran untuk di sektor luar negeri itu malah paling kecil, hanya di bawah kurang lebih 86%. Nah, itu salah satu indikasi yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon. Jadi lagi-lagi angka 300 miliar itu luar biasa jumlahnya. Nah, saya melihat ada dua masalah, bahwa apakah memang perencanaannya yang terlalu besar, tidak perlu 7,6 triliun rupiah, cukup 7 triliun rupiah, ya. Kalau memang dibutuhkan segitu. Jadi ini mungkin menyangkut masalah perencanaan yang matang. Sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau kita bicara persentase memang prestasi, tapi kalau kita berbicara nilai, saya pikir ini sangat disayangkan. Jadi saya harapkan tidak terjadi lagi. Ya, 300 miliar luar biasa. Nah, yang kedua, di dalam implementasi anggaran itu saya juga melihat ada keanehan PNBP. Saya melihat dari laporan PNBP itu direview pada bulan November. Direview penurunan. Loh, kok lucu? Ya. Sudah mau selesai tahun berjalan, sudah 95% tahun berjalan, kok ada penurunan dari target. Ini kan secara substansi agak aneh. Akibatnya karena penurunan target di tahun di bulan November, ya terjadi prestasi peningkatan PNBP lebih dari 100%. Nah, ini angka yang tidak realistis gitu, ya kan? Coba kalau Anda melakukan review itu pada awal tahun ataupun ya sama dengan PNBP, maka itu masih make sense, ya. Jadi target 111% itu tidak menggambarkan actual, gitu. Nah, mungkin ini perlu dilakukan evaluasi untuk kedepannya.